Sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rezekinya. Berarti selama kita hidup berarti masih ada catatan rezeki untuk kita. Nah, begitupun rumah tangga, sendiri aja rezekinya ada, apalagi rumah tangga. Pertanyaannya, Ustadz, waktu saya belum rumah tangga rezeki saya lancar, tapi setelah rumah tangga kenapa ada masalah? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Jelas nggak cara berpikirnya? Sendiri aja rizkinya ada. Kan harusnya kalau kita udah menikah rizkinya tambah baik kan? Nah pertanyaannya kenapa? Kan kata Ahilman kalau rumah tangga rizkinya tambah baik, tapi yang ada malah tambah nggak baik. Gimana cara memahaminya ini? Boleh jadi ada penghalang rezeki dalam rumah tangga kita. Karena hidup rumah tangga itu berdua, berarti ketersalingan dengan pasangan kita. Itu menentukan. Tulis 9 penghalang rezeki di rumah tangga. Jadi bahan evaluasi untuk kita. Kira-kira rumah tangga kita tuh masuk kategori ini enggak? Khawatirnya jadi bagian yang menghalangi rumah tangga kita dari rezeki yang Allah berikan. 1. Kurang bersyukur dan sering mengeluh. 1 apa? Kurang bersyukur dan sering mengeluh. Ustaz tanya, yang sering mengeluh suami atau istri? Jawab. Yang sering mengeluh suami atau istri? Maka mohon maaf, bunda sayang, teteh sayang, boleh jadi yang menghambat datangnya rezeki ke suami kita karena mengeluhnya kita terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hati-hati ya. Bahkan di antara yang membuat istri itu tergelincir masuk ke dalam api neraka, apa salah satunya? Karena seorang istri itu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya atas apa yang suaminya berikan. Makanya bunda, biasakan ya, mulai hari ini suami kita memberi sebesar apapun sama kita, ucapkan kalimat terima kasih. Sok, Ustadz mau tanya, hari ini udah bilang makasih belum sama suami? Makasih buat apa? Ya Allah. Bunda sayang, teteh sayang, jadi suami itu berat atau tidak? Jadi suami itu saat dia menikah mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, apa artinya? Ya Allah, mulai detik ini saya terima semua kebaikan istri saya dan saya siap menanggung keburukan istri saya. Jadi suami itu berat. Please, jangan nambahin beban. Jadi bukan hanya urusan dunia, maaf simpel bunda, urusan akhirat. Ini bunda akan ditanya sama Allah ke suami, suami, ini istrimu bukan? Bukan ya Allah. Coba gimana kalau begitu jawabannya? Itu ada apa ya? Dia nerima ini istri saya, berarti sehelai rambut pun, sehelai aurat pun, tiap langkah pun, tiap detak-detik bunda dimanapun, suami akan ditanya sama Allah tentang bunda. Makanya bunda jangan marah kalau suami merhatiin kita, karena dia sayang sama kita. Apalagi urusan akhirat. Kita mah kadang-kadang mohon maaf ya, suka mikirnya hanya dunia saja. Padahal yang paling penting apa? Akhirat. Dunia mah bentar. Berapa usia kita paling? 60 tahun. Berapa paling? 70 tahun. Bukan ini yang paling penting, tapi akhirat. Makanya kalau suami ngarahin kebaikan buat bunda itu bersyukur, suami yang sayang banget sama kita. Ditanya tuh suami tuh, ini istrimu bukan? Iya. Apa yang kamu lakukan buat dia? Begini.
Kalau bunda nggak taat, walaupun suami udah ngasih sampai kebaikan, maka suami nggak akan dihisap. Tapi kalau suami udah ngasih tahu dan bunda nggak taat, boleh jadi di situ persoalannya. Maka bunda belajar tuh mulai hari ini bersyukur dengan yang suami beri, kurangin ngeluh. Kita makan kalau ngeluh kelihatan banget. Kelihatan nggak? Bunda, istri yang menunjukkan keluhan depan suaminya mempengaruhi psikologi suaminya. Suami berangkat kerja itu bawaannya nggak happy. Benar. Makanya bunda jangan kaget ya kalau bunda tanya kepada suami, ayah, apa masalah yang paling berat dalam hidup kamu? Pasti suami jawab, kamu. Serius. Maka bunda jangan kaget ya. Pernah isi training bunda tentang problem manajemen masalah. Di hari pertama teori, hari kedua tuh praktek. Di hari terakhir saya bilang gini, Bapak, besok tolong bawa ke ruangan ini masalah yang paling berat dalam hidup Bapak. Besok pagi saya kaget, di ruangan banyak ibu-ibu. Saya teh, aja banyak ibu-ibu gini, kok banyak ibu-ibu gini? Saya bilang, Pak, kok banyak ibu-ibu? Kan kata Ustadz kemarin bilang katanya, tolong besok bawakan masalah yang paling berat dalam hidup saya. Terus saya tanya, emang kenapa? Asal Ustadz tahu, ini masalah yang paling berat dalam hidup saya. Jadi ternyata, Masya Allah, ibu tanpa disadari, ibu tuh berat masalahnya. Benar. Maka ibu jangan kaget ya, dan jangan pede dulu, jangan GR dulu. Kalau suami ibu naruh foto ibu jadi wallpaper di HP, di dompet ada foto ibu, jangan GR. Justru itu adalah penguat bagi suami ibu. Jadi kalau di kantor ada masalah, dia lihat foto ibu. Seberat apapun masalah saya di kantor, ini lebih berat masalahnya ya. Makanya Ahilman fotonya foto keluarga, foto istri saya di sini. Seberat apapun dakwah saya, ini lebih berat dalam hidup saya kan. Jadi jangan GR dulu. Ternyata simple. Istri itu kalau rizkinya suami ingin ditambah, belajarlah bersyukur dan kurangi mengeluh kepada suami. Kita mau dikasih 2 juta, ngeluh. Dikasih 5 juta, dikasih 10 juta, butuh cara apa lagi? Bunda, mohon maaf ya. Uang banyak itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi nggak punya uang. Pasti itu mah udah pasti. Orang kaya banyak gak yang gelisah? Orang miskin gelisah? Jadi Ustadz bukan pada kaya miskinnya, tapi rada syukur kitanya. Betul nggak? Ustadz pernah lihat ada rumah gede segede alaihim. Gede segede alaihim, gede banget. Tapi rasanya tuh hampa. Ada nggak? Masuk tapi hampa gitu, hampa. Suami di mana, istri di mana, anak di mana, hampa. Karena orientasinya apa? Banyak, tapi nggak ada rasa. Boleh jadi yang nikmat itu bukan yang banyak, tapi yang cukup. Yang apa? Pas mau beli rumah baru, renovasi rumah, ganti kendaraan, bayar SPP anak sekolah, mau umroh, jalan-jalan ke Turki. Lewih ya teman yang cukup deh ya. Kalau punya rumah nggak usah gede-gede banget lah. Yang penting ada kolam renangnya. Bunda mau nggak ada kolam renang yang paling alami? Riverside. Rumah samping sungai itu. Riverside kan samping sungai kan. Langsung mau jaya aman. Tidak ada perawatan kolam renang. Kadang warnanya berubah, bisa coklat, bisa biru, bisa putih. Jadi ternyata bunda sayang, teteh sayang,
rizki itu ya terhambat karena kurang syukurnya kita. Suami kalau pulang ke rumah disambut dengan wajah istri yang mengeluh, capek apa enggak? Assalamualaikum, ayah pulang. Kieu nonton Ikatan Cinta kieu we. Kalau suami pulang kecepatan, jam segini udah pulang. Dasar eueuh gawe meureunnya sekali. Kalau suami pulang kemalaman, ka mana wae atuh gaya. Jam sekieu gerek balik, sok. Enggak boleh begitu, itu menghambat rezeki. Menghambat rezeki. Jadi kalau suami pulang, assalamualaikum, ayah pulang, bunda teh langsung waalaikumsalam. Senang bunda teh. Sedih mah, suami pulang, assalamualaikum. Jangan menghambat rezeki. Kalau bunda nih nyambut suami, waalaikumsalam, ayah pulang, ambil tangannya, cium, cium, ambil tasnya, bunda tanya, tawarin, ayah mau mandi dulu, makan dulu, aku dulu. Kudu gitu ke suami teh. Dan di rumah bunda juga tunjukkan ekspresi bahagia. Pakai pakaian terbaik di rumah teh. Ieu mah kitu we, di imah teh. Meni lieur atuh da. Udah mah pakaiannya pakaian yang itu terus. Di dia tarason, di dia salon pas. Di bau bawang. Lieur coba. Udah mah penampilannya nggak benar, ngeluh, capek atuh bunda. Mendingnya kalau ngeluh teh kayak Pevita Pierce gitu, wajah teh cantik gitu nya. Kayak Luna Maya teh naon ngeluh ge da eta mah moal diceraikeun moal eta mah alus deui eta. Keur mah pas-pasan. Siga nu heueuh wae ieu mah. Bunda sambut suami teh, "Waalaikumsalam, ayah pulang." Ayah, tadi gimana kerjanya? Lancar. Kalau suami ada masalah, jangan ngerepotin. Iya mah, punten ya. Bunda kadang-kadang suami ada masalah, ditanya ku kita teh. Ayah kunaon? Ayah kunaon? Ayah kunaon? Suami tehnya, bunda sayang, teteh sayang. Kalau sedang ada masalah, gak mau cerita sama kita. Maunya dia diem, tenang. Maka mohon maaf, kalau suami pulang ke rumah, di rumah tidak mendapatkan ketenangan, maka dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Matakna bunda kudu menenangkan. Minimal ucapan menenangkan. Kan bunda pernah dengar cerita Ahilman ketika bunda Khadijah radhiyallahu anha menyambut Nabi itu. Tahu kan kisahnya? Satu kali Nabi itu kan lagi di Gua Hira, dapat wahyu yang pertama, Iqra, Iqra, Iqra. Nabi takut karena nggak ada orang. Lihat ke depan nggak ada orang, ke samping nggak ada orang, ke belakang nggak ada orang. Kebayanglah bunda lagi di rumah sendiri, ada yang manggil, "Ujul, Ujul." Kan pasti merensiun, kita juga takut. Sama, Nabi itu ketakutan pas lihat ke atas ada Jibril yang datang. Apa kata Nabi? Ma'an Nabi Qori, aku tidak bisa baca. Maka Jibril kemudian selesaikan bacaan Al-Alaq 1-5 itu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat, Nabi bulu kuduknya merinding, kakinya ketakutan, lari. Sampai ke rumah, buka pintu, ketemu Khadijah. Apa yang terjadi? Ketika buka pintu, lihat wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang. Karena lihat wajah siapa? Suami ibu. Di luar ada masalah. Pulang ke rumah, lihat wajah ibu, hilang masalah, tambah masalah. Jadi Khadijah mah wajahnya aja menenangkan. Bayangkan, ibu bayangkan coba,
Terus Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan, nggak nanya, ya Rasul kunaon henteu. Ya Nabi kenapa enggak? Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan, lagi gelisah. Khadijah hampiri Nabi, dipeluk oleh Khadijah, dibisikin telinganya, ya Muhammad jangan takut, ada aku di sampingmu. Lihat kalimatnya Bunda, jangan takut ada aku di sampingmu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang pertama mengangkat dirimu. Jangan takut, ada aku di sampingmu. Apa kata Nabi? Jamiluni, selimuti aku. Ada dua tafsirnya. Satu, diselimuti oleh Khadijah, dipeluk sampai tidur. Yang kedua, pakai selimut. Ini kunci. Kalau suami lagi ada masalah, jangan ditanya, langsung selimutan geus. Sare. Tidur. Ibu kadang-kadang nanya terus. Ayah kenapa? Suaminya enggak. Kamar mandi ditungguan. Ayah kenapa? Rek makan ditanya ayah. Suami enggak akan jawab. Memang dia bukan gak mau jawab, tapi waktunya belum tepat untuk gak mau menjawab. Coba bayangin, Bunda, suami pulang bilang gini, Bunda, mulai bulan depan ayah udah berhenti kerjanya. Sok, apa kalimat Bunda? Naon. Kumaha. Coba ulangi ya. Iya mah gak boleh gitu. Jadi kalau suami tuh bilang, Bunda, bulan ini ayah terakhir kerja, bulan depan ayah di PHK, langsung Bunda teh kekepan, set, bisikin telinganya, Ari kamu mikir nggak gitu kan? Masalah wae dan naon. Ari kamu mikir cik atuh mikir mana teh kumaha? Bunda nggak boleh begitu. Kalau suami lagi ada masalah, Bunda kuatkan. Ayah, kamu boleh berhenti dari pekerjaanmu, tapi kamu nggak pernah berhenti jadi suami aku yang terbaik. Gitu dong. Ini mah. Ini mah kadang-kadang, Bunda, bulan ini ayah terakhir kerja. Apa? Ayah, rumah kita cicilannya sekian, kendaraan kita sekian, anak kita SPP sekian. Kalau kamu nggak mampu ya udah Allah gue. Itu yang menghalangi rezeki. Lihat, catat ya. Bunda suka bilang begini, ada uang abang, nggak ada uang abang, mohon izin ya, Bunda nanti nikah lagi dengan yang lain, rizkinya pasti sama. Catat baik-baik. Jadi kalau Bunda ganti suami nih sekarang nih, gara-gara Bunda nggak nerima urusan rezeki, Bunda ketemu dengan yang mana? Karena rizki takarannya sama, ketemu dengan yang manapun pasti sama. Makanya masing-masing istri itu bawa rizkinya masing-masing. Sok aja lihat, Ahilman sekarang punya istri yang di rumah, rizkinya Allah berikan yang baik. Saya nikah lagi dengan yang lain, belum tentu. Makanya saya belum mau poligami. Bener kan jawaban saya kan? Coba boleh nggak Ahilman poligami? Ari ibu saha ngatur-ngatur saya segala berdiri. Enggak, saya mau menggambarkan kepada Bunda, teteh sayang, masing-masing istri, masing-masing suami bawa rezekinya masing-masing. Betul nggak? Sikap bersyukur dan tidak mengeluh dengan rezeki yang diberikan itu akan mempercepat rezeki datang. Tapi kalau kita ngeluh dengan siapapun, mohon maaf, karakter itu kan yang susah dirubah. Makanya kalau Bunda sekarang punya anak, kemudian dia nyari calon pasangan, jangan hanya lihat bagaimana keadaannya dia sekarang, tapi lihat karakternya dia. Ada anak dari orang tua yang mohon maaf mungkin kaya, tapi kalau karakternya nggak ketemu rezeki yang dekat, nggak jadi rezeki juga.
Berarti sikap kita untuk bersyukur, tidak mengeluh akan mempercepat rezeki. Sebaliknya, kurang bersyukur dan sering mengeluh menjadi penghalang datangnya rezeki di rumah tangga. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Maka kuncinya mulai hari ini Bunda pulang ke rumah, tatap wajah suami Bunda. Ayah, kata Ahilman, aku harus bilang makasih sama ayah. Cek suami teh, makasih kenapa? Iya, ayah udah baik sama kita, ayah udah kerja buat kita. Itu luar biasa. Dan Bunda tahu nggak apa yang Bunda impikan? Istri yang paling bahagia itu istri yang saat nanti dia wafat, suaminya datang ke depan bilang gini, terima kasih sudah menyolatkan istri saya. Selama saya nikah dengan istri saya ridho. Dia adalah istri yang baik selama hidup dengan saya. Itu surga dibuka, silahkan. Makanya mulai hari ini Bunda pulang ke rumah suruh suami latihan sambutan. Udah oke, lancar sambutan. Ayah sini. Sambutan heula, lamun mama maut kumaha aya kamu. Dah, nya suruh sambutan.